Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan membahas soal latihan yang sudah saudara kerjakan kemarin, yaitu tentang saham dan saham treasury. Oke, jadi ini adalah soalnya, ya. Jadi kalau kita tilik bahwa selama tahun pertama operasinya, PT Anugrah itu telah mengotorisasi 1 juta lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar Rp10.000 per lembar. Jadi nilai pari itu sama dengan nilai nominal. Kemudian dan 100 lembar saham preferen dengan nilai per lembar saham itu adalah Rp50.000. Selama tahun 2020, berikut adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan saham. Jadi kita akan catat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan saham ini. Ya. Yang pertama, pada tanggal 5 Januari, perusahaan menerbitkan 500.000 lembar. Oke, kita asumsikan ini adalah saham biasa. Ya, menerbitkan 500.000 lembar saham biasa secara tunai ya dengan harga per lembar Rp15.000. Jadi saham dijual ya secara tunai ya. Artinya perusahaan ketika menjual saham itu akan memperoleh uang kas ya, sehingga perusahaan akan mencatatnya sebagai kas ya, yaitu sebesar 500.000 lembar dikali dengan harga jual per lembarnya. Oke. Ya. Nah, kemudian perusahaan menjual saham. Ya, artinya saham yang beredar itu akan bertambah. Ya, total equity dalam bentuk saham yang dimiliki oleh perusahaan itu akan bertambah. Nah, saham itu bisa kita catat dalam akun modal saham ataupun saham biasa. Terserah. Ya, boleh menggunakan akun modal saham ataupun saham biasa. Nah, yang harus dipahami adalah saham atau modal saham itu akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Jadi, jumlah yang terjual itu adalah 500.000 lembar ya, di mana nominalnya itu adalah Rp10.000 ya. Oke. Nah, kalau dilihat ternyata bahwa harga jual saham itu di atas nilai nominalnya. Ya, saham dijual dengan harga Rp15.000 per lembar. Sedangkan nilai nominalnya itu adalah Rp10.000. Berarti ya, ada kelebihan harga jual di atas nilai nominal untuk satu lembar saham itu adalah Rp5.000. Ya, atau kalau kita kalkulasi untuk 500.000 lembar itu adalah sebesar 2,5 miliar. Nah, yang 2,5 miliar ini kita akan akui sebagai premi saham atau agio saham. Ya. Jadi boleh diakui sebagai agio saham biasa ataupun premi saham biasa. Ya. Kemudian kasus kedua, tanggal 10 Februari menerbitkan 10.000 lembar saham biasa. Oke, kita asumsikan saham biasa. Ya, jadi saham biasa 10.000 lembar ini diterbitkan untuk membayar tagihan ke pengacara, untuk membayar biaya jasa pengacara. Ya, jadi kita bisa catat beban jasa pengacara ya. Berapa yang dibayar? Ya, 150 juta. Ya, jadi senilai ini nilai yang diakui sebagai beban. Ya. Nah, untuk membayar beban jasa pengacara ini, ya PT Anugrah itu mengeluarkan saham. Ya, maka dia akan catat dalam akun saham biasa. Berapa banyak? Sesuai dengan jumlah lembarnya, yaitu 10.000 lembar. Oke, ingat lagi, akun saham biasa atau modal saham itu dicatat sebesar nilai nominalnya. Ya, nilai nominal atau nilai parinya itu adalah Rp10.000 per lembar. Oke, lagi-lagi kalau kita lihat ternyata nilai jual atau nilai wajar saham biasa itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Maka ini akan kita catat sebagai premi. Premi saham biasa atau agio saham biasa. Kemudian kasus ketiga, pada tanggal 20 Maret, menerbitkan 100.000 lembar saham untuk memperoleh tanah. Diketahui bahwa nilai wajar tanah itu adalah sebesar 1,2 M. Ya, jadi kasusnya yang ketiga ini adalah perusahaan membeli tanah. Ya, perusahaan membeli tanah, tapi yang dibayarkan itu adalah bukan uang tunai, tapi dibayar dengan saham. Ya. Jadi perusahaan akan memperoleh tanah. Pada saat itu nilai wajar atau nilai pasar tanah itu adalah 1,2 miliar. Maka tanah akan dicatat sebesar nilai perolehannya. Ya. Yang dikeluarkan perusahaan adalah saham biasa. Sama,
Seperti yang tadi, saham biasa itu dicatat sebesar nilai nominalnya, ya, yaitu jumlah lembar saham yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah dikali dengan harga nominal saham per lembarnya. Oke, ya, berarti ada selisih. Ini akan kita akui sebagai premi saham biasa. Ya. Nah, bagaimana kalau kasusnya ternyata harga tanah di sini tidak diketahui, misal. Ya, di sini kan dalam kasus ketiga ini harga tanah diketahui sebesar 1,2 M. Bagaimana kalau misalnya harga tanah tidak diketahui? Ya, jadi kalau harga tanah tidak diketahui, ya, kita lihat apa yang diketahui. Kalau misalnya nilai wajar saham yang diketahui atau harga jual saham yang diketahui, maka tanah itu akan dicatat sebesar harga jual sahamnya. Ya, tinggal kalikan, ya. 100.000 lembar saham dikali dengan harga jual saham kalau harga tanah tidak diketahui. Tapi yang diketahui adalah harga saham. Bagaimana kalau misal harga saham tidak diketahui, ya, harga tanah tidak diketahui, maka dalam hal ini kita menggunakan jasa pihak ketiga. Kita memerlukan tenaga appraisal untuk menaksir berapa nilai tanah. Ya, seperti itu. Oke, dalam ketiga kasus ini, ya, kalau kita lihat kondisinya harga jual itu di atas nilai nominal. Ya, jadi karena harga jual di atas nilai nominal, maka selisihnya akan kita akui sebagai premi. Gimana kalau misalnya harga jualnya di bawah nilai nominal? Kalau harga jual di bawah nilai nominal, maka selisihnya itu akan kita catat sebagai diskon saham biasa atau disagio saham biasa atau disagio saham, ya, seperti itu. Tinggal dibalik. Ya, jadi kalau premi posisinya kredit normalnya, maka kalau dia disagio maka posisi normalnya itu adalah di posisi debit. Oke, next, transaksi yang keempat. Ya, perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai wajar Rp20.000 per saham dan 100 saham preferen dengan nilai wajar Rp100.000 per saham. Harga jual lamsam itu adalah 27 juta. Jadi kondisinya yang ketiga ini adalah penjualan saham secara lamsam atau paket. Ya, jadi untuk 1.000 lembar saham biasa dan 100 lembar saham preferen, harga jualnya adalah 27 juta. Sekarang masalahnya adalah berapa nilai yang akan kita alokasikan sebagai harga jual saham biasa, berapa harga yang akan kita alokasikan sebagai harga jual saham preferen. Ya, nah untuk itu kita memerlukan perhitungan untuk mengalokasikan harga masing-masing itu. Ya, jadi kita hitung dulu nilai wajar saham biasa. Ya, itu kita kalkulasikan ya untuk 1.000 lembar saham, ya. Sedangkan harga wajarnya Rp20.000 per lembar. Itu ya. Sedangkan nilai wajar saham preferen itu adalah untuk 100 lembar dikali dengan Rp100.000. Oke. Ternyata kalau belinya satuan, ya nggak paket, harganya lebih mahal 30 juta. Ya. Oke. Nah, nilai ini akan kita jadikan sebagai dasar untuk alokasi, ya, sehingga alokasi ke saham biasa, ya, itu adalah untuk saham biasa ya. Jadi nilai wajar saham biasa 20 juta, ya. Total nilai wajar ada 30, 20 per 30 dikali dengan harga jual paketnya. Oke. Ya, sedangkan alokasi ke saham preferen itu adalah 10 dikali dengan 27. Oke. Ya. Nah, ini adalah asumsi untuk harga jual saham biasa. Ini adalah total harga jual untuk saham preferen. Oke, dari sini kita bisa bandingkan dengan nilai nominalnya. Ya, jadi nanti kelihatan apakah saham preferen atau saham biasa itu dijual dengan premi ataupun diskon. Ya, kita tinggal catat. Jadi kas yang kita terima itu adalah 27 juta. Oke. Sekarang untuk saham biasa. Oke, konsepnya sama ya. Saham biasa itu akan catat sebesar nilai nominalnya. Jadi untuk 1.000 lembar saham, ya, nominalnya tadi 10.000. Oke.
Berarti kalau dijual dengan harga 18, sedangkan nominalnya 10, ya, selisihnya itu akan diakui sebagai premi saham biasa. Ya. Kemudian untuk saham preferen, ya, 100 lembar dikali dengan nominal saham preferen itu adalah Rp50.000. Rp50.000. Oke. Jadi kalau saham preferen dijual dengan harga 9.000 sedangkan nominalnya adalah 5 juta, ya, maka ini akan kita akui sebagai premi saham preferen. Oke, ya. Jadi tanggal 5, tanggal 10, tanggal 20 dan tanggal 1 April itu adalah jurnal yang akan cepat ketika saham diterbitkan. Ya. Oke, mungkin itu dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.